Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Maria Lizia Al-Hasni dan Anda menyaksikan Hazanah Islam. Pada kesempatan kali ini kita juga disiarkan di Masjid Al-Hairiyah Menara Syariah PIK 2. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga mendalam, yaitu mengenai pengenalan umum tentang Al-Quran. Sebagai umat muslim kita tentu memahami bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang tidak hanya menjadi hukum dan juga pedoman sehari-hari, namun juga panduan moral serta spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, beruntung kita sudah bersama dengan tokoh intelektual yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang keislaman, khususnya dalam memahami dan menjelaskan ajaran Al-Quran, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Hazanah Islam. Semoga pembahasan ini saya yakin akan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua yang di sini ya Prof ya. Amin. Prof, mungkin di awal-awal bisa dijelaskan terlebih dahulu secara umum apa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Quran dalam konteks agama Islam? Iya, begini. Karena ini kaitannya dengan kajian tafsir yang saya buat ya. Tafsir teosofi pada pertemuan kita yang lalu sudah membahas tentang apa itu tafsir teosofi. Yaitu metode untuk memahami Al-Quran. Nah, sebelum sampai lebih jauh menafsirkan Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus paham dulu apa itu Al-Quran. Nah, Quran itu dari akar kata qara'ah, dalam bahasa Arab itu berarti menghimpun, mengumpulkan, bisa juga berarti membaca. Jadi masdar daripada kata qara'ah itu adalah Qur'anun. Segala sesuatu yang merupakan himpunan, maka itu adalah Quran juga menurut bahasa loh ya. Jadi kita berada di musalla, di masjid ini. Ini juga sebetulnya adalah Quran. Kenapa? Karena menghimpun batu kali, batu merah, besi, semen, lahirlah tiang, dinding, atap, keseluruhannya ini menjadi sebuah masjid, jadi himpunan kan. Itu disebut juga Quran. Pohon itu juga Quran, dari akar kata qara'ah, ya, membaca. Jadi Quran. Kenapa? Karena ada akarnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, ada bunganya. Keseluruhannya itu nanti menjadi sebuah pohon. Himpunan itu disebut Quran juga. Kenapa Quran disebut Quran? Karena menghimpun huruf-huruf hijaiyah tertentu ya, menjadi sebuah kata. Misalnya qara'ah, kataba, itu himpunan huruf-huruf hijaiyah, huruf ka, ta, dan ba, menjadilah kataba. Nah, himpunan dari beberapa kosakata, gabungan beberapa kosakata itu nanti menjadilah sebuah ayat. Himpunan beberapa ayat itu jadilah surah. Himpunan 114 surah jadilah Quran. Jadi Quran itu dari segi bahasa artinya himpunan. Ya, manusia juga itu Quran karena menghimpun benda padat, benda gas, benda cair ya kan. Bahkan manusia itu adalah Quran yang komplit itu kan, karena menghimpun, maka itu disebut mikrokosmos. Himpunan terhadap unsur-unsur makrokosmos ada pada diri manusia. Ada mineralnya kan, kita tercipta dari tanah. Ada juga nafsunya, setannya ya. Nah, ada juga malaikatnya yang tercipta dari cahaya, nur. Kita kan juga punya nurani kan. Jadi semua yang dimiliki alam semesta ini, ada unsur tanahnya, ada unsur tumbuh-tumbuhannya, ada unsur binatangnya, ada unsur malaikatnya, jinnya, semua ada pada diri kita. Maka itu manusia itu juga disebut dengan Quran lebih lengkap ya. Nah, itu dari segi bahasa. Tetapi yang kita maksudkan di sini Al-Quran ialah kitab suci.
Nah, itu bisa kita bagi dua lagi. Ada yang disebut dengan Quran Tadwini, ada yang disebut dengan Quran Takwini. Quran Tadwini itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz, baru diturunkan oleh Jibril ke nabi-nabi tertentu. Jadi wahyu yang dari Allah itu yang tersimpan di Lauhul Mahfuz itu, wahyu itu ketika turun pada waktu itu ke Nabi Musa, ya, itu namanya kitab Taurat, menggunakan bahasa Hebrew karena bahasanya Nabi Musa itu adalah bahasa Hebrew. Kitab suci berikutnya, wahyu berikutnya turun kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu kitab sucinya Nasrani itu adalah kitab Injil, menggunakan bahasa Suryani karena masyarakatnya Nabi Isa itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, kemudian yang terakhir kitab suci turun dari langit itu adalah Al-Quran. Melalui Jibril juga turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka Qurannya itu juga menggunakan bahasa Arab yang kita sampai sekarang ini. Itu Quran Tadwini. Quran diturunkan melalui perantaraan Jibril. Dan dalam bentuk seperti ini kan, ini namanya Quran Tadwini, dicetak. Ada lagi Quran yang takwini. Quran yang dalam bentuk alam semesta ini kan Quran juga. Ayat-ayat juga kan. Sanurihim ayatina fil afaki. Kami turunkan Al-Quran ini, kami turunkan ayat-ayat kami dalam bentuk alam semesta. Jadi apapun yang kita lihat dalam alam semesta ini, itu juga adalah ayat. Ayat itu artinya apa? Tanda. Tandanya siapa? Tanda keberadaan Allah sebagai sang penciptanya kan. Ayat ini juga berarti ayat, artinya tanda. Jadi ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu tanda. Di Quran ini kumpulan ayat-ayat. Alam semesta ini juga adalah kumpulan ayat-ayat. Tapi ini Quran Tadwini yang di alam semesta ini disebut dengan Quran Takwini. Quran ini punya hukumnya, yaitu hukum syariah. Hukum Quran Tadwini ini, Takwini ini juga punya hukumnya, disebut dengan hukum Takwini. Apa perbedaan dua hukum ini? Quran kecil ini, Quran Tadwini ini melahirkan hukum syariah. Quran makrokosmos ini, alam semesta ini melahirkan hukum alam yang biasa disebut dengan hukum takwini. Jadi sama-sama hukum ini dari Allah. Ayat-ayat ini baik Quran kecil maupun Quran besar ini, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sebagai seorang Muslim atau umat manusia harus percaya dua kitab. Ada kitab Quran Tadwini ya, ini Quran kecil. Ini yang memerintahkan kita salat, puasa, zakat, ya kan? Itu perintah Quran Tadwini, Quran yang diturunkan melalui Jibril. Tapi yang Quran Takwini ini juga mengingatkan kita ada hukum-hukum alamnya, ya kan? Kalau Anda pegang api pasti akan luka. Kenapa? Karena api itu panas dan menghanguskan. Mic ini kalau saya lepas pasti akan jatuh ke bawah. Kenapa? Hukum gravitasi. Jadi hukum alam itu adalah hukum yang berlaku ketentuan secara umum. Pohon kelapa harus berbuah pohon kelapa, nggak boleh berbuah nangka. Hukum alamnya seperti itu, ya kan? Es itu pasti dingin, tidak mungkin panas. Itu hukum alam. Jadi hukum alam ini dikeluarkan oleh hukum takwini. Nah, hukum-hukum syar'i dikeluarkan oleh hukum tadwini. Nah, dua-duanya harus tunduk kita kepadanya. Nah, kalau kita hanya tunduk kepada hukum takwini, tidak mau tunduk kepada hukum tadwini, kita juga bermasalah. Atau hanya tunduk kepada hukum tadwini, tidak tunduk kepada hukum takwini, maka itu juga ada masalah. Tidak boleh makan babi, kata Quran hukum tadwini ini, hukum syariahnya. Tapi kalau kita mati tanpa makan, dan satu-satunya makanan itu adalah babi, boleh makan babi. Jadi yang dimenangkan adalah hukum takwini, hukum alam, supaya kita hidup.
Yang mengizinkan kita mengikuti hukum takwini ialah Al-Quran juga. Famanittura ghaira baghin fala itsma alaihi. Ya. Dalam keadaan darurat boleh kita itu. Nah, jadi inilah perlu kita pahami Quran dulu. Selama ini kan kita pahami hanya satu Quran. Padahal Al-Quran mengatakan enggak, ayat itu ada ayat takwini, tadwini, ini ada ayat yang takwini. Dua-duanya harus kita ikuti. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan awal ini, bahwa Quran itu ya harus dibaca dua-duanya. Jangan hanya pintar membaca Quran ini, tidak pintar membaca Quran makrokosmos. Ini adalah Quran mikrokosmos, dan yang di atas itu alam semesta ini adalah Quran makrokosmos. Dua-duanya mengeluarkan hukum, dua-duanya hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti memang harus ada interpretasi dalam Al-Quran ya sepanjang masa begitu. Dan sebenarnya bagaimana juga nanti ilmu tafsir berperan dalam hal ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Hazanah Islam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.